Coba ditukar, mau nggak ditukar sekarang? Nggak mau. Ini juga nggak mau. Ayo ayo sini ayo. Nggak mau. Ini mamanya Mas. Iya, anak. Iya sama. Tapi hai sana. Ya sama mama sendiri sama. Nggak mau. Coba ditukar, mau nggak ditukar sekarang? Nggak mau. Ini juga nggak mau. Ayo ayo sini ayo. Nggak mau. Nggak mau. Tukar, ini mamanya Mas. Iya, anak. Iya sama. Tapi hai sana. Ya sama mama sendiri sama. Nggak mau. Coba ditukar, mau nggak ditukar sekarang? Nggak mau. Ini juga nggak mau. Ayo ayo sini ayo. Nggak mau. Nggak mau. Tukar, ini mamanya Mas. Iya, anak. Iya sama. Tapi hai sana. Ya sama mama sendiri sama. Nggak mau. Kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Ya, kalau menyikapi adanya berita viral terkait bayi tertukar, itu secara kesehatan mental tentu tidak hanya sekedar bahwa setelah kedua bayi ini bertukar orang tua selesai, sebenarnya tidak. Ada latar belakang yang berbeda antara keluarga Nyonya Dian dan Nyonya Siti, di mana tentu anak ini akan kaget gitu ya. Nah dulu kalau misalnya yang bayi yang diasuh Nyonya Dian, tentu dia kan tidak banyak orang di situ ya, paling ada kakek neneknya atau saudaranya ya. Tetapi yang diasuh Nyonya Dian ini, Nyonya Siti ini kan ada kakak-kakaknya ya. Mungkin akan sedikit beda suasana rumahnya atau lingkungan rumahnya. Ini yang menjadi persoalan, tentu butuh adaptasi yang luar biasa. Mungkin selama ini adaptasinya hanya dengan kedua orang tuanya ya, dengan orang tua biologisnya, tapi belum melibatkan orang-orang di sekitar seperti kakaknya. Nah tentu ini perlu menjadi perhatian bagi keluarga Nyonya Siti, dimana bisa saja kaget dia, yang awalnya dia nggak pernah menemukan kakaknya ya yang dua, tapi tiba-tiba ada dan mungkin akan berkomunikasi dan sebagainya. Itu yang mungkin akan sedikit kaget ya, mungkin agak ada stres sedikit untuk menghadapinya gitu kan. Apalagi ini bayi mungkin akan rewel. Nah, selama ini kan bondingnya lebih kepada orang tuanya ya kan, orang tua biologisnya. Tapi bagaimana dengan keluarga lain? Nah ini yang harus dibangun juga, kegiatan-kegiatan yang memungkinkan akhirnya bayi Nyonya Siti yang memang diasuh oleh Nyonya Dian ini bisa menerima kedua kakaknya, entah ketika berkomunikasi, bercanda dan sebagainya di rumah, jadi nggak kaget gitu kan. Demikian juga ketika bayi Nyonya Siti yang diasuh Nyonya Dian yang diasuh Nyonya Siti ini kan akhirnya kan sendirian, jadi dia terbatas ya pola-pola mungkin ngajak komunikasinya, bercandanya. Kenapa? Kan tidak ada kakaknya kan di sana, karena anak pertama ya. Beda dengan yang di rumah Nyonya Siti kan ada kakaknya dua, kalau yang di ini kan tidak. Nah ini juga pasti akan kaget gitu loh. Selama ini kan bondingnya kan antar orang tua. Bagaimana ketika menghadapi bayinya Nyonya Dian yang diasuh Nyonya Siti ini akan kehilangan sosok dua lagi, yaitu kakak-kakaknya. Nah ini yang harus diantisipasi supaya tidak merasa kehilangan atau tiba-tiba hilang begitu saja. Nah sehingga perlu ada event-event di mana mereka itu tetap bisa bertemu, tetap saudaraan, sehingga kehilangan ini tidak terasa, sehingga nanti berjalannya waktu bisa diberi penjelasan ya, khususnya ketika
sudah mulai SD. Nah itu kenapa dulu ya kalau bayi itu mengingatnya kan belum tajam ya, tapi kalau kanak-kanak itu kan sudah. Tapi paling tidak ya untuk menghindari kemungkinan rewel ya, karena kan yang awalnya ada kakaknya 2 ya, yang suka ngajak bicara, bercanda, tiba-tiba nggak ada ya. Nah ini kan bisa rewel anaknya, sehingga gimana caranya ya, bisa jadi membelikan mainan atau mendatangkan keluarganya yang lain di rumahnya Ibu Dian ini, supaya apa, anaknya mendapat pengganti gitu kan. Walaupun secara memori mungkin saja tidak ada omongan inget ya, maksudnya ketika dia SD ingat ya kejadian-kejadian waktu bayi itu kan rata-rata lupa ya. Tapi kalau kejadian masa toddler atau anak-anak itu kadang masih ingat. Tapi kalau bayi kan enggak ya. Tapi paling tidak pada saat ada peristiwa perpisahan atau bayi itu ditukar kembali ke orang tua biologisnya, itu tidak ada hal-hal yang bikin cemas atau khawatir atau kehilangan seperti itu, sehingga akhirnya akan menjadi anak ini rewel kan gitu. Nah tentunya untuk menghindari itu semua, supaya kesehatan mental si bayi ini juga baik ya, kemudian dia juga mungkin saja sudah mengidentifikasi ayah orang tua sambungnya ya, tetap saja ada keterikatan kekeluargaan ya, saling bersilaturahim, sehingga justru akan menjadi saudara, sehingga nggak ada yang merasa kehilangan ya. Jadi mereka lama-lama akan dikasih pengertian, oh ternyata dulu pernah ada peristiwa seperti ini dan itu saudaranya gitu kan, atau itu yang pernah mengasuhnya, bahkan pernah ngasih ASI ke dirimu. Nah ini tentu akan semakin menguatkan. Jadi pengalaman bayi tertukar itu di masa yang akan datang tidak akan menjadi jejak digital yang buruk buat dia ya, tapi menjadi hal yang positif dan baik, karena justru malah tambah saudara ya, punya double orang tua. Nah itu secara kesehatan mental pasti akan bagus banget ya, support sistemnya akan nambah gitu. Jadi setelah peristiwa ini selesai ya, proses tukar menukar bayi ini selesai ya, harapannya jangan sampai bayi itu putus hubungan dengan orang tua sambungnya, tapi semakin erat, sehingga akan terhindar dari yang namanya dampak ke kesehatan mental ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, itu pendapat saya. Kalaupun ada manfaat ya silahkan share, dan tentu kita ada pendapat dan sebagainya silahkan komentar di bawah.